والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum materi pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Untuk kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian akidah Islam, yang dimana akidah itu berarti tali pengingatan batin manusia yang diyakini sebagai Tuhan yang Esa, yang patut disembah dan pencipta serta pengatur alam semesta ini. Dimana akidah berangkat dari kata yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dimana sendiri Imam Syalut menyampaikan bahwa akidah adalah fondasi yang diatasnya dibangun hukum syariat, yaitu syariat merupakan perwujudan dari akidah. Anak-anak, dan untuk dalil argumentasi dalam akidah ada dua, dimana dalil akli dan dalil nakli. Dimana untuk dalil akli, dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya, ada gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Contohnya seperti orang gila atau sejenisnya. Untuk dalil nakli itu adalah wahyu yang dari Allah, adalah dalil yang didasarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dimana walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi, namun harus disadari menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi, di mana harus disadari bahwa betapapun kuatnya daya pikir manusia, ia tidak sanggup untuk mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Dan untuk tujuan akidah Islam sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Dan yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan dan keraguan. Untuk yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa. Dan yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Yang keenam, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok-kelompok, serta meraih pahala dan kemuliaannya. Dan yang keempat, metode-metode peningkatan kualitas kita itu juga memiliki berbagai cara. Yang pertama, melalui pembiasaan dan keteladanan, di mana seorang manusia itu berasal dari keluarga yang harus membiasakan keteladanan diri dari sejak kecil, di mana dia menuntutnya dari keluarga. Serta peran orang tua itu sangat penting agar akidah itu bisa tertanam di dalam hati sanubari sesuatu anggota keluarganya sendiri mungkin. Yang kedua, melalui pendidikan dan pengajaran, di mana seorang manusia itu diwajibkan untuk menuntut ilmu selama, kalau di Indonesia sendiri, selama 12 tahun untuk menuntut ilmu. Jika ingin melanjutkan menuntut ilmu kan silakan, itu tergantung orangnya. Karena di dalam pendidikan sendiri bisa membuat orang bisa menanamkan akidah di dalam hatinya, di mana pendidikan sendiri seperti agama Islam bisa menuntut orang agar paham tentang bagaimana pentingnya agama itu di dalam kehidupannya. Karena pendidikan keimanan ini merupakan keterlibatan orang lain untuk menanamkan akidah di dalam hatinya. Dan yang untuk terakhir, yang kelima, prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam, di mana prinsip tersebut adalah yang pertama, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa,
Dan yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut umatnya. Karena para nabi adalah utusan Allah yang sangat penting, sebab kepercayaan mereka itu adalah utusan Allah, mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus meyakini apa yang dibawa oleh para rasul. Yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan, di mana kita tidak tahu hari kebangkitan itu akan sampai mana, kita tidak tahu, karena hanya Allah yang tahu bagaimana hari akhir itu akan dimulai. Dan yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil, karena kita sebagai manusia itu harus meyakini bahwa Allah itu Maha Adil. Dia tidak akan terus membeda-bedakan sama umat yang lain, itu tidak. Dia akan Maha Adil kepada semua orang. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik seberapapun kecilnya kebaikan, dan sebaliknya jika perbuatan jelek sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Untuk tidak ada pertanyaan yang ditanyakan, maka untuk pembelajaran kali ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والنور يهدي الحال